kandidat calon presiden yang dari PKS. Sejauh ini publik melihat belum ada tokoh PKS yang dalam bahasa sederhananya itu layak jual sebagai Betul. calon presiden. Gimana itu? Iya, jadi kita terus melakukan komunikasi dengan seluruh partai-partai. Ya. Ya, memang kita kalau mau jualan tuh cari barang yang laku juga. Oleh itu komunikasi. Jadi nggak harus internal berarti ya? Oh, nggak harus. Walaupun keinginan ada, tapi kalau memang sampai timingnya juga belum ada pembeli, ya kita koalisi dengan partai-partai lain. Ya. Olehnya itu dinamika politik kita terus ikuti, komunikasi dengan tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh bangsa, mungkin yang di luar partai juga ada yang memang laku dijual. Ya kita lakukan itu semua. Olehnya itu perlu sabar. Sabar sampai menanti timingnya untuk dimunculkan. Yang sudah dipantau siapa? Hampir semua udah dipantau. Tapi komunikasi ada sebagian belum juga. Kalau memantau ini kan semuanya dipantau. Nah, kalau kita melihat berdasarkan kecenderungan ideologis atau karakter PKS dan pengalaman beberapa tahun terakhir, sepertinya ada kecenderungan untuk melirik Anies Baswedan. Cocok gitu? Salah satu ya dia, salah satu Oke. ya. Tapi yang lain-lain tetap kita lakukan. Kita punya tim ke A, B, C, D itu jalan semuanya. Sudah ada pembicaraan dengan Pak Anies Baswedan? Sudah sebagian. Jadi tetap kita lakukan karena penting. Jangan nanti akhirnya kita ketinggalan kereta, itu kita nggak ingin lakukan. Ya itu. Jadi komunikasi sudah berjalan. Tidak perlu kita sebutkan, oh siapa saja fulan, enggak. Ini perlu waktu untuk nanti kita ungkapkan semuanya. Tapi yang pasti Anies Baswedan sudah masuk list ya? Ya salah satunya pasti, salah satunya ada. Karena wajar lah kan kita usung untuk DKI dia. Ya. Tapi kan tokoh-tokoh lain banyak juga. Ya. Apakah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ini tokoh-tokoh besar semua yang punya peluang. Nah ini petunjuk sepertinya nih, tokoh Jawa Tengah sepertinya Pak Ganjar Pranowo. Jawa Tengah banyak, salah satu ya dia pasti kan dia juga cukup popularitas, elektabilitasnya tinggi. Itu juga kita lihat. Sebab untuk mengusung ya calon presiden dan wakil presiden ya harus kita lihat ada syarat-syarat juga. Contoh 20% kalau itu tidak berubah. Kemudian elektabilitas capres dan cawapres harus kita lihat. Kemudian kesepakatan politik antara teman-teman partai-partai yang berkoalisi harus jelas kesepakatannya. 3 hal itu yang menjadi referensi kita. Sehingga yang kita cari setelah 3 tadi adalah bagaimana membangun koalisi tadi yang saya katakan. Ya nasionalis, religius. Itu penting sekali karena menurut kita itu yang laku dijual. PKS sudah 2 kali berteman, berkoalisi dengan Partai Gerindra. Apakah akan dipertahankan nanti 2024 itu? Kita lihat nanti, kita akan lihat nanti. Kan masih panjang juga waktunya, masih 2 tahun. Apakah akan dipertahankan atau memang sudah tidak lagi ada pertahanan di situ? Wallahu a'lam. Sebab kita udah ditinggal juga kan. Kita kan ditinggal sendirian. Waktu ditinggalnya itu pamit nggak, Bu? Komunikasi ada. Komunikasi namanya juga sama-sama di 2019 ya berdiskusi, ngobrol pasti ada. Ya namanya partai masing-masing punya strategi, punya perencanaan, punya tim, punya semuanya ya bebas. Ya tidak ada ikatan lagi kalau sudah selesai. Pernyataan Habib barusan seolah-olah mengisyaratkan kapok berteman atau berkoalisi dengan ya itulah penafsiran yang bukan kita ungkapkan kan. Ini penafsiran. Kita tidak ada merasakan namanya politik itu ada wajar, pasang surut. Ya ada yang menang, ada yang kalah. Ya wajar. Kalau semuanya menang juga ya bukan demokrasi, pasti ada yang kalah. Yang kalah juga harus legowo, yang menang pun ya silahkan. Tapi wujudkan janji-janji itu sendiri, wujudkan cita-cita, wujudkan rencana yang direncanakan, itu kita harapkan.
tahun 2024 nanti kan momennya kan nggak cuma pemilu presiden dan pemilu legislatif, tapi juga pilkada, dan pilkadanya ini pilkada besar-besar, pilkada DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Nah, yang paling belakangan disorot ini DKI. Nah, PKS sekarang sudah mulai merancang pilkada DKI ini mau gimana? Masih mencalonkan Anies Baswedan atau ada kandidat lain? Sampai sekarang belum tuntas diskusi kita. Ya, pasti juga salah satu yang perlu perhatian kita yang serius. Nah, ini PR kita di samping Pileg dan Pilpres dengan DKI tadi. Walaupun alhamdulillah waktunya masih cukup panjang. Setelah Pilpres itu kan di bulan November, saya ingat saya, di akhir tahun lah. Jadi masih ada waktu lah untuk kita memikirkan. Bayangkan kalau semuanya dengan Pilpres, Pileg, wah berat sekali itu. Jadi keputusannya nanti setelah Pileg dan Pilpres? Pasti tidak, pasti sebelumnya. Cuma saat-saat ini belum kita bahas secara detail. Karena bayangkan hampir mendekati 300 kan. Ya, 300 lebih ya. Pilkada serentak hampir semua ya. Hampir semuanya. 500 lebih ya.